Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, setiap hari populasi manusia terus menunjukkan angka peningkatan yang tinggi, sementara lahan di bumi tidak bertambah. Hal tersebut menimbulkan fenomena urbanisasi yang menimbulkan tantangan baru dalam mengelola risiko bencana. Lantas, dampak apa saja yang dapat ditimbulkan oleh urbanisasi dan bagaimana solusinya? Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk, baik itu perorangan atau per kelompok dari pedesaan ke kota dalam suatu waktu tertentu. Urbanisasi telah menjadi fenomena global yang terus mendominasi dan menimbulkan tantangan baru dalam mengelola resiko bencana. Kota-kota besar yang padat tak jarang terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya, terutama di daerah perkotaan yang memiliki tata ruang tidak teratur. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi saksi dari dampak buruk bencana alam yang mempengaruhi kota-kota besar, seperti banjir di Jakarta, gempa bumi di Palu, letusan gunung berapi di beberapa wilayah. Hal tersebut kemudian menyoroti pentingnya membangun kota yang tangguh dan responsif terhadap bencana. Akar masalahnya adalah salah satu penyebab bencana hidrometeorologi yang sekarang banyak kita dengar istilah bencana, itu akibat daripada perubahan iklim, dan perubahan iklim menyebabkan curah hujan yang tidak teratur lagi. Nah, ini harusnya salah satu penyebabnya adalah karena urbanisasi. Urbanisasi ini yang harus kita sebenarnya kontrol. Karena tidak terkontrolnya perpindahan masyarakat ke perkotaan yang akhirnya meningkatnya kebutuhan untuk perumahan, di mana orang bisa tinggal. Maka dibukalah lahan-lahan yang dulunya menjadi daerah resapan air. Akhirnya karena kita ada tekanan untuk menciptakan perumahan-perumahan ini, maka tidak bisa. Jadi ujungnya harus kita tahan sebenarnya. Bagaimana mengurangi tingkat urbanisasi ini. Pakar Geologi Universitas Hasanuddin, Ilham Alimuddin STM GIS PhD, mengatakan penting untuk memanfaatkan lahan di desa yang kemudian diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan agar tenaga kerja tidak semuanya lari ke kota karena sudah dapat berpenghasilan di desa. Apakah ada solusi? Ada. Bagaimana kita menciptakan lapangan-lapangan kerja di daerah pedesaan. Bagaimana kita membuka lahan tetapi lahan ini bisa produktif untuk perkebunan yang akhirnya bisa menghasilkan, mendrive tenaga kerja untuk tidak semuanya lari ke kota. Ini yang tidak dipikirkan biasa. Kenapa? Karena ya orang tentu kan masalah kebutuhan. Saya butuh hidup. Di desa tidak ada lagi lahan yang bisa kita ini, mereka semua lari ke kota. Nah, sehingga kalau menurut saya bukan mencari lahan mana lagi yang mau dibuka, tetapi bagaimana lahan-lahan di pedesaan itu bisa diproduktifkan. Sehingga ini bisa menjadi solusi untuk tidak membuka lahan baru di mana orang-orang tinggal. Tahan orang tidak ke kota. Karena penyebab daripada bencana-bencana ini adalah karena tingginya tingkat urbanisasi. Adik-adik kita di kampus di Unhas kan mencoba bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa. Desa harus bisa kembali produktif. Sehingga menahan anak-anak muda, masyarakat untuk tetap berpenghasilan di desa. Buatlah desa-desa yang memang betul-betul untuk wisata, untuk produksi. Ada namanya pengwilayahan komoditas. Di sini cocok untuk tanam apa, itu dikembangkan. Jadi tidak semuanya meninggalkan desa, tapi bagaimana menciptakan desanya bisa produktif. Seperti itu. Desa produktif adalah konsep pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan di wilayah pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi ekonomi yang ada. Zahra Sabita Suceng, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Amerika Serikat telah mengambil langkah tegas dengan menyetujui RUU pemblokiran TikTok, sebuah aplikasi media sosial yang digunakan oleh sekitar 170 juta orang Amerika, sebagai respon terhadap kekhawatiran yang semakin meningkat akan ancaman keamanan nasional yang berasal dari Tiongkok. Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengatasi potensi risiko keamanan terkait teknologi asal Tiongkok. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, pemerintahan AS telah memutuskan untuk mengambil langkah tegas dengan menyetujui RUU pemblokiran TikTok. Aplikasi media sosial yang sangat populer ini telah digunakan
oleh sekitar 170 juta orang Amerika. Namun kekhawatiran akan potensi ancaman keamanan nasional yang berasal dari Tiongkok telah mendorong pemerintah AS untuk bertindak. Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS dalam menanggapi kekhawatiran keamanan nasional yang semakin meningkat terhadap teknologi asal Tiongkok. Dalam sebuah pernyataan resmi, pejabat Amerika Serikat menjelaskan bahwa keputusan untuk memblokir TikTok adalah untuk melindungi keamanan nasional dan privasi warga Amerika. Mereka menyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan oleh pihak asing untuk mengumpulkan data pribadi pengguna AS dan memanipulasi informasi. Ancaman terhadap privasi pengguna juga menjadi perhatian utama. Data pengguna yang berjumlah kurang lebih 170 juta dari warga AS tentu saja telah dimiliki oleh TikTok, sebuah perusahaan asal Tiongkok yang bisa saja menyalahgunakan data tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, bahaya terkait privasi berbagai tempat dan lokasi di Amerika Serikat yang diunggah oleh pengguna di TikTok tentu juga akan menjadi data yang berpotensi untuk memberikan informasi yang lebih luas terkait wilayah Amerika Serikat itu sendiri. Saya kira tidak bisa dilihat secara langsung bahwa ini akan memberikan dampak bagi hubungan diplomatik antara Amerika dengan Tiongkok gitu. Karena di satu sisi bahwa TikTok ini adalah usaha swasta, ya usaha swasta yang itu berasal dari Cina, yang investasinya berasal dari Cina. Nah, lalu di sisi lain ada langkah pemerintah, ada tindakan yang diambil oleh pemerintah, oleh negara di dalam mengamankan dirinya. Nah, tentunya dalam hal ini bagi Cina sendiri itu akan menjadi barometer, ya barometer langkah yang diambil oleh Amerika ini akan menjadi barometer terhadap penilaian bagaimana seharusnya hubungan antara Amerika dengan Cina itu dilakukan gitu. Nah, saya kira up and down dari hubungan Cina dan Tiongkok selama ini, Amerika dan Cina selama ini itu tentunya akan terjadi dalam banyak hal gitu ya. Nah, kita tahu sebelumnya ya bahwa terutama terkait dengan Taiwan misalnya ya, terkait dengan Taiwan, terkait dengan hubungan ekonomi kedua negara, lalu yang terakhir ini ya terkait dengan TikTok ini, itu telah menjadi bagian dari fenomena yang membuat hubungan Amerika dengan Cina itu menjadi tegang ya, atau menjadi lebih luas gitu, atau menjadi lebih rileks gitu ya. Reaksi terhadap keputusan ini bervariasi. Beberapa pihak mendukung langkah AS sebagai langkah yang tepat dalam melindungi keamanan nasional dan privasi, sementara yang lain mengkritiknya sebagai tindakan proteksionisme yang berlebihan. Tiongkok sendiri telah mengecam tindakan AS sebagai campur tangan yang tidak berdasar terhadap bisnis Tiongkok. Dampak dari pemblokiran TikTok ini tidak hanya terasa di tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi global yang signifikan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang regulasi teknologi dan perdagangan internasional di masa depan, serta mempengaruhi dinamika geopolitik antara AS dan Tiongkok. Sementara itu, pengguna TikTok di Amerika Serikat harus bersiap menghadapi kemungkinan pembatasan akses atau penutupan layanan dalam waktu dekat. Sementara pemerintah AS terus memantau dan mengevaluasi dampak keputusan ini terhadap keamanan nasional, privasi, dan hubungan internasional negara. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.